Ketika menyaksikan film fiksi atau membaca novel fantasi, makhluk bernama naga seringkali muncul sebagai pendamping peran utama. Namun pernahkah Anda terpikirkan bahwa makhluk yang berada di dalam cerita benar ada atau hanya rekayasa? Sampai hari ini, tak ada satu ekor naga pun yang pernah terlihat secara langsung, bahkan fosil kukunya saja tak pernah ditemukan. Lantas, jika memang benar kalau naga hanyalah makhluk mistis, namun nyatanya hewan ini dianggap ada dan pernah diceritakan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Lantas, bagaimana mereka menyikapinya? Menurut gue sih percaya kalau naga itu ada, cuman sebenarnya naga itu tuh mitos gitu. Kenapa yang bikin gue percaya? Karena buktinya ada gitu. Budaya Cina dan budaya Cina sama Jawa itu selalu identik dengan naga. Kalau aku sih percaya nggak percaya naga itu ada, masih mikir mitos zaman dulu atau emang beneran ada. Cuman kalau menurut aku sih ada, karena naga itu kan udah banyak buktinya ya dari budaya Cina dan Jawa kalau selalu identik dengan naga gitu. Meski tak sedikit yang mengatakan hanya mitos, nyatanya hampir semua kebudayaan di dunia tahu tentang naga, yakni reptil terkuat dan paling berkuasa. Banyak yang menyimpulkan bahwa naga memang pernah ada, hanya saja masih belum diketahui hewan tersebut hidup di zaman apa. Bahkan banyak yang menduga naga hidup di zaman dinosaurus, zaman purba, atau bahkan di zaman sebelumnya. Sejarahnya ya, asal mula naga secara umum memang dikenal sebagai binatang mitologis. Nah, naga sendiri demikian, kita mengenalnya di daerah Cina ya. Selama ini untuk Indonesia mengenal naga itu dari Cina. Salah satu negara yang mempercayai keberadaan naga adalah Cina. Pasalnya, dalam kebudayaan mereka, Cina acap kali menggunakan sosok naga seperti barongsai, hiasan di tembok bangunan, lukisan, hingga pajangan di dalam rumah. Singkat kata, naga adalah makhluk perkasa yang lekat dengan keseharian. Kalau kata orang-orang Tionghoa, katanya naga itu adalah salah satu salah satu hewan yang hoki. Wah. Negeri Cina, naganya berkaki 4 ya, bisa 4 ya. Jarinya ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3. Nah, kalau 5 itu melambangkan kekaisaran. Kemudian kalau 4 itu dunia kementerian. Dan yang 3 itu untuk rakyat jelata, rakyat pada umumnya. Selain itu, di Indonesia sendiri pun meyakini hal yang sama. Bahkan kata naga yang sering digunakan diketahui berasal dari bahasa Sangsekerta yang memiliki arti harafiah ular. Pandangan lainnya adalah budaya Jawa, di mana naga lebih merujuk pada dewa ular yang dihubungkan dengan air dan kesuburan. Alhasil, tak heran jika wujud naga juga banyak menghiasi bangunan-bangunan kuno di Jawa, bahkan hingga dianggap sebagai penyangga bumi. Banyak para ahli menyatakan bahwa pengaruh masuknya naga dalam bentuk simbolis nih ya, itu zaman Majapahit. Ya. Atau bahkan kalau menurut saya ada cerita yang membawa tokoh naga ini dalam kehidupan orang Jawa, yaitu di kisah Adiparwa. Adiparwa adalah kitab tertua dari 18 kitab yang mengisahkan dunia pewayangan. Bukti mengenai keberadaan naga bisa diperhatikan di setiap ukiran candi di Jawa, dan salah satunya adalah Candi Borobudur. Namun setelah diteliti, penemuan tertua justru ada di Petirtaan Jalatunda di lereng Gunung Penanggungan, di mana tampak seekor naga melilit di bagian bawah lingga yang ada di kolam utama.
Belum berhenti sampai di situ. Kisah naga juga ditemukan pada era Kerajaan Jawa Timur, mulai dari abad ke-10 hingga abad ke-16. Ya ada ya, di Jawa ada. Kalau saya lihat juga kan di beberapa alat musik Jawa gitu ada di ujung-ujungnya tuh ada naga-nagaannya gitu. Terus di rumah-rumahannya juga kadang-kadang ada kan di ujung-ujungnya tuh ada naga-naganya. Jadi bukan cuma di Cina doang, di Jawa juga ada. Selain di kitab-kitab juga ada di candi, ya seperti ada sebutkan tadi, ada di mana, di pintu penataran ya, di pintu gerbang keraton ya, kemudian kebanyakan di depan ya, di kereta kuda ya. Apa maksudnya? Sebagai penjaga. Di dunia, kisah tentang naga memang berbeda, tergantung dari kebudayaan masing-masing. Namun pada umumnya, naga berwujud seekor ular besar, bahkan ada pula yang menggambarkannya sebagai kadal bersayap. Akan tetapi, terdapat kesamaan dari setiap wujudnya, yakni naga bisa menghembuskan api hingga diklaim dapat ditaklukkan dengan musik. Kalau di dongeng sih begitu ya, kalau di dongeng itu naga itu seperti ular, kepalanya gede, terus bisa ada mahkotanya, bisa terbang, ada kakinya 2, terus bisa mengeluarkan nyembur api. Jadi kalau menurut saya sih kalau naga itu adalah salah satu hewan yang bisa dibilang yang sangat terkenal ya. Padahal kita nggak tahu itu wujudnya bener ada apa enggak. Tapi naga itu selalu ada di lukisan, di ukiran, ya di mana-mana gitu ada mesti naga. Artinya gini, walaupun kita nggak pernah ngelihat naga, tapi kalau lu tahu nggak naga? Tapi naga tuh mesti orang tahu. Dalam habitatnya, konon naga bisa hidup di mana saja, baik di darat, air, maupun di udara. Lantas apakah benar jika kadal, iguana, komodo, bahkan ikan terbang adalah perwujudan dari naga yang telah berevolusi? Naga atau dragon itu adalah mitos. Karena kata dragon itu sebenarnya berasal dari kata Yunani yang berkata drakonta, yang berarti adalah yang menjaga. Jadi itu adalah mitos yang memang ada di dunia barat maupun di dunia timur ya, termasuk Cina. Nah, mitos ini memang berkembang akhirnya menjadi sebuah legenda ya, dan orang percaya. Tapi realnya memang spesies itu tidak ada dan hanya mitos. Jadi spesies yang dianggap sebagai naga itu bukan secara biologi, bukan sebuah spesies atau sebuah jenis ya. Ular, iguana, komodo itu bukan merupakan jenis yang berevolusi dari naga. Karena mereka jenis-jenis itu memang sudah berevolusi dari nenek moyangnya yang bukan naga, dan itu spesies nenek moyangnya itu eksis.